Bapak Nur Sirwan Eskom MM. Perkenalkan, saya Herman, kelas karyawan jurusan S1 Manajemen, di mana saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak yaitu disiplin ilmu yang dipelajari oleh sistem terukur dan terkontrol dalam membangun, pengembangan, menguji coba, memelihara, dan mengelola perangkat lunak. Tujuannya menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dipelihara dan efisien, dan tentunya biaya murah. Tahapan perangkat lunak atau yang tingkatan SDLC di antara lain: analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, perancangan desain, membuat desain sistem dan antar muka, mengimplementasi atau coding, menulis kode program, menguji atau testing, memastikan sistem berjalan tanpa kesalahan, pemeliharaan, maintenance, perbaikan, dan pengembangan lanjutan. Metode RPL yang digunakan waterfall, agile, scrum, spiral, dan prototype. Contoh penerapannya aplikasi mobile seperti Gojek, sistem akademik kampus, website e-commerce, sistem informasi perusahaan. Saya akan menjelaskan juga tentang teknologi informasi bisnis. Pengertian teknologi informasi bisnis, di mana bidang yang memadukan teknologi informasi TI dengan kebutuhan proses bisnis untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi seperti perangkat lunak, sistem informasi dan database, jaringan, hingga analitik data pengguna untuk mendukung operasi pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Tujuan teknologi bisnis adalah pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, yang ketiga, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, yang keempat, meningkatkan produktivitas, yang kelima, menciptakan keunggulan competitiveness, mengelola dan menginterpretasi data bisnis, dan ketujuh, mendukung strategi bisnis jangka panjang. Teknologi informasi bisnis dapat saya jelaskan manfaatnya. Yang pertama, teknologi informasi bisnis meningkatkan efisiensi operasional. Dua, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, meningkatkan produktivitas, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, mengelola dan menginterpretasikan data bisnis, meningkatkan keunggulan kompetitif, mendukung strategi bisnis jangka panjang, serta mempermudah kolaborasi dan komunikasi. Tantangan dalam teknologi informasi bisnis ada juga, contohnya biaya implementasi yang tinggi, yang kedua resistensi terhadap perubahan, keamanan data dan privasi, yang keempat pemeliharaan dan upgrade sistem, yang kelima kompleksitas integrasi sistem, yang keenam ketergantungan pada teknologi, yang ketujuh perubahan cepat dalam teknologi, yang kedelapan ada kekurangnya SDM yang terampil. Untuk komunikasi data, mungkin di sini saya jelaskan proses pengiriman data dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media transmisi tertentu agar informasi dapat diterima dengan benar dan tepat waktu. Tujuan komunikasi data adalah yang pertama, mengirim data informasi secara tepat dan akurat, memungkinkan berbagai data dan sumber daya. Yang ketiga, mendukung komunikasi jarak jauh.
Komponen komunikasi data antara lain, pertama pengiriman atau sender, perangkat pengiriman data. Yang kedua penerimaan atau receiver, perangkat penerima data. Yang ketiga data itu sendiri atau pesan itu sendiri, informasi yang dikirim. Yang keempat media transmisinya seperti kabel, UTPS, fiber atau kabel, wifi dan radio. Protokolnya aturan komunikasi TCP atau IP atau HTTP. Contoh penerapan komunikasi data, penerimaan email, akses internet, video call, transfer file atau komputer. Tantangan etika dan dampak sosial teknologi mungkin di sini akan saya jelaskan. Etika teknologi informasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Beberapa prinsip etika teknologi informasi adalah: yang pertama, privasi, menghormati privasi individu dan melindungi data pribadi. Yang kedua, keamanan, melindungi sistem dan data dari akses yang sah. Yang ketiga, kebenaran, menyajikan informasi yang benar dan akurat. Yang keempat, tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kelima, aksesibilitas, menyediakan akses yang sama bagi semua orang. Dampak sosial teknologi informasi di antara lain: globalisasi. Yang pertama, globalisasi. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi global dan akses ke informasi dari seluruh dunia. Yang kedua, perubahan sosial. Teknologi informasi dapat mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Yang ketiga adalah kesenjangan digital. Teknologi informasi dapat memperlebar kesenjangan antara mereka memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak ke teknologi. Yang keempat adalah ketergantungan. Teknologi informasi dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan mengurangi kemampuan untuk melakukan tugas manual. Yang kelima adalah keamanan. Teknologi informasi dapat meningkatkan risiko keamanan seperti pencarian data dan serangan cyber. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.